Doa 24 jam. Nah, saya mau menjelaskan dulu sekali lagi nih, mengingatkan kepada teman-teman yang ada di sini. Saya senang sekali dan saya senang sekali untuk berbagi experience saya, terutama di spiritual. Dan saya tidak, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak ada maksud untuk menggurui kalian atau menganggap kalian bodoh, saya pintar. Tapi saya di sini tujuannya, yuk, saya mengajak kalian untuk meningkatkan kesadaran kita lebih tinggi pada setiap harinya. Nah, daripada saya ngomong panjang kali lebar kali tinggi, saya mau menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai 3 kelahiran dalam satu kehidupan. Ini bukan tingkatan ataupun level, tetapi ini ada sebuah tingkatan kesadaran yang dalam memaknai ketuhanan. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada kelahiran jasad, yang dimana kelahiran jasad ini yaitu ada kelahiran manusia yang dimana tidak tahu apa-apa. Di sini seseorang tidak tahu siapa dirinya, apalagi Tuhannya. Manusia hanya dapat menggunakan insting. Makanya tidak ada bayi yang dilesin ke ibunya untuk menyusui kepada ibunya. Yaitu ada kelahiran jasad. Dan contohnya seperti ini, yang dimana kan bayi itu kan hanya tahu nyaman dan tidak nyaman, ya kan? Nah, kalau dia nyaman dia anteng, kalau nggak nyaman dia nangis gitu ya, yang dimana dia hanya memakai insting. Kelahiran kedua yaitu ada kelahiran psikologi, kelahiran yang dimana kita harus bersyukur. Kenapa sih harus bersyukur? Karena universe menghadirkan kita dari perut ibu kita ke dunia dalam bentuk bayi dan akan lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Apapun sesuatu, dan universe memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untuk agar kita tetap bersyukur. Dari penjelasan saya yang tadi sudah jelas, kita sudah diberi panca indera untuk bersyukur. Dan bersyukur tahapan melangkah tahapan kelahiran selanjutnya. Menariknya, manusia itu hanyalah selalu bersyukur ketika kita berdoa dan doa itu dikabulkan. Doanya mau kita dikabulkan itu baru mereka bersyukur. Kebanyakan seperti itu. Bumi itu ciptaan untuk manusia, dan di dalam bumi itu sumber kehidupan untuk kita, tetapi kita sering lupa untuk bersyukur. Jadi udah diberikan bumi untuk kita dan kita tinggal di dalamnya, tapi kita lupa sekali mau bersyukur. Kelahiran psikologi ini didasari 95% faktor eksternal, karena tanpa sadar diri kita banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kelahiran psikologi ini sering disebut juga dengan kelahiran pikiran atau mind. Kalau kita bedah lagi lebih detail, dalam di kelahiran psikologi terdapat lagi 7 level kelahiran psikologi, yaitu amarah ataupun ego yang menguasai diri kita. Lamawah mulai timbul ada penyesalan. Muhamah mulai terbuka untuk menerima ilham. Mutmainah, jiwa yang sudah tenang. Rodayah, jiwa yang puas. Yang keenam, mardiyah, jiwa yang sudah diridai Tuhan.
Ketujuh, kamilah melebur tauhid bersama Tuhan. Tiga, kelahiran spiritual, kelahiran yang diundang oleh Tuhan berserah diri. Nah, mungkin saya kotaknya fundamental ya gitu ya, tapi kali ini saya akan menjelaskan core dari doa 24 jam dengan ketiga level yang berbeda-beda ya. Yang pertama ada doa di level jasad. Nah, doa di level jasad ini ibarat kalau kita masih bayi gitu ya. Kalau kita masih bayi, kita benar-benar kan lahir, kita kurang lebih usia 5 tahun lah ya. Mungkin 5 tahun, 4 tahun kita baru diajarkan namanya berdoa. Baru diajarkan konsep berdoa. Konsep berdoa itu seperti kayak misalnya gini. Nah, kamu berdoa sama Tuhan. Karena kalau kamu berdoa sama Tuhan, kamu dikabulkan doanya. Dan kamu disayang Tuhan. Nah, itu konsepnya. Jadi awal itu kita diperkenalkan doa itu apa sih. Nah, yang kedua ada di level psikologi. Di level doa psikologi ini adalah yang dimana kita mulai bertumbuh kembang menjadi mungkin dari TK ke SD ke SMP gitu ya, mulai diajarin namanya doktrinasi dalam tanda petik gitu ya. Mungkin bukan doktrinasi, tapi mulai dicampuri dengan hal-hal dari luar, dari ibu kita, dari teman kita, guru dan sebagainya. Nah, munculnya ego. Nah, ego di sini, doa ego itu mestinya apa sih? Doa-doa yang maunya kita. Misalkan, ya Tuhan berikan saya kekayaan, ya Tuhan berikan saya kebahagiaan, ya Tuhan keinginan, ya Tuhan saya ini, ya Tuhan saya mau itu, ya Tuhan mau ini dan sebagainya. Nah, itu di level psikologi yang dimana doa memakai ego. Nah, tetapi lucunya di level psikologi ini terkadang kita suka selalu lupa bahwa contoh gini ya. Ini yang mungkin saya mau berbagi yang sangat amat penting banget yang mesti saya sampaikan bahwa misalnya gini. Di doa psikologi ini doa yang menurut saya ego dan kita tidak sadar ataupun mabok. Makanya kan ada istilah janganlah kamu beribadah dengan kondisi mabuk. Nah, mabuk di sini itu bukan harus minum, tapi kita tidak sadar esensinya. Nah, yang dimana misalnya kita doa gini, ya Tuhan berikan saya kesabaran. Menariknya, ketika kita minta kesabaran, dan ini experience saya sendiri ya, baiknya ini experience saya sendiri, yang dimana ya Tuhan berikan saya kesabaran. Bisa hari ini atau besoknya, makanya saya bilang 24 jam. Bisa hari ini atau besoknya kita didatangi dengan orang yang sangat nyebelin gitu. Yang esensinya menguji kesabaran kita. Makanya, sorry to say, ketika kita berdoa minta sabar, kita harus benar-benar dengan kondisi sadar. Yang dimana bisa jadi dengan minta doa seperti itu, besoknya atau hari ini kita langsung diuji dengan kesabaran kita. Nah, contoh adalah misalnya gini, ya Tuhan, contoh selanjutnya ada di doa psikologi ini adalah, ya Tuhan berikan saya gaji yang besar, ya gitu ya. Besoknya kita dipanggil sama atasan kita, lalu dipecat. Habis itu kita marah nih, ya Tuhan kan saya minta gaji yang besar ya, kok saya dipecat? Nah, maksudnya Tuhan adalah seperti ini, kalau kamu mau gaji yang besar, ya kamu nggak di sini tempatnya. Disuruh nyari pekerjaan lain yang gajinya lebih besar. Nah, tapi di lahiran psikologi ini, atau di level berdoa psikologi ini, kita itu selalu tidak sadar bahwa apa yang kita doain itu sebenarnya dikabulkan. Dan ini ada titik chord yang paling terakhir, yang paling menarik, yang paling penting. Yaitu doa di kelahiran spiritual. Kalau tadi di kelahiran psikologi kita doa dengan mau-maunya kita, nah di doa spiritual ini, kelahiran spiritual ini, kita doa-doa yang maunya Tuhan, contoh ya. Tapi doa-doa di kelahiran spiritual ini, kita mempunyai atau memiliki kesadaran yang menurut saya kesadaran super, yang dimana benar-benar kesadaran yang benar-benar luar biasa elingnya. Yang dimana mungkin gini, doa-doa yang mau Tuhan gini, Tuhan kita lahir gini, kita lahir sederhana banget, kita lahir ke dunia tidak lain tidak bukan hanyalah untuk
beribadah atau mengenal Tuhan yang sejati. Nah, tapi menuju mengenal Tuhan yang sejati, kita selalu didapatkan dengan cobaan. Nah, makanya saya selalu punya bahasa kayak gini. Dimanapun tempatnya, itu ada sekolahnya. Dimanapun kondisinya, itu adalah materi pelajarannya. Nah, maksudnya seperti apa? Misal gini, baik lagi saya ingatkan lagi bahwa kalau misalnya kita minta sabar, di level spiritual ini, kita mulai sadar nih, oh kalau hari ini saya minta sabar, berarti saya udah siap nih. Besoknya atau hari ini kita diuji sama Tuhan. Karena di level spiritualnya, doa-doa yang dikabulkan sama Tuhan, yang cepat dikabulkan sama Tuhan, adalah doa-doa yang maunya Tuhan. Sabar, bertakwa, terus dapat hidayah, ya. Jadi hal-hal yang maunya Tuhan, itu doa-doa yang lebih cepat dikabulkan. Bukan berarti doa-doa yang maunya kita tidak cepat dikabulkan loh. Tidak seperti itu juga konsepnya. Tapi kalau kalian monggo, kalau mau mencoba doa-doa yang maunya Tuhan, ada doa-doa yang saya bilang, sabar, minta takwa, berserah diri, dan sebagainya. Tapi ketika kalian meminta hal tersebut, ingat satu hal, kalian dengan kondisi sadar, dengan kondisi mabuk. Jadi ketika kalian dikabulkan sama Tuhan, ingat, mesti bersyukur. Karena walaupun dengan kita minta sabar, kita diuji kesabaran, kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Bersyukur dengan kita, berarti kita doa kita dikabulkan. So, gimana nih dengan penjelasan doa 24 jam? Menarikkah atau gimana? Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you next time. Dan sampai jumpa. Bye-bye.